Termasuk yang 2 hari yang lalu, saya dengar pendeta yang besar di Indonesia yang berani mengatakan dia akan menghentikan coronavirus seperti Yesus menghentikan angin, tofan, dan ombak yang besar itu. Ini semua penghujatan, semua peniruan, pengkopian dari anak Allah yang tidak boleh dan tidak ada kopinya. Orang Indonesia yang begitu polos, begitu bodoh, begitu gampang ditipu. Sekarang bangunlah, sadarlah mulai hari ini. Jangan lagi mau ditipu oleh pendeta-pendeta yang palsu. Yang dari dahulu melalui keuangan menjadi perampok, sekali melalui nubuat menjadi pengkopi Yesus yang palsu. Saudara-saudara, jika apa yang mereka katakan tidak terjadi, mereka harus mati. Sekarang saya tanya, pendeta-pendeta yang berani mengkopi, memalsukan Yesus, maukah berani kerjakan 2 hal? Pertama, bikin kebaktian kesembuhan secara besar, pakai Istora atau pakai Gelora Bung Karno, bilang semua yang sakit virus corona datang sini, saya dalam nama Yesus menyembuhkan engkau. Kenapa engkau tak berani kerjakan itu? Hei, pendeta-pendeta di seluruh Indonesia, dengar kalimat pendeta Stephen Tong ini. Kalau engkau mempunyai kuasa Tuhan, kerjakan itu. Bikin kebaktian kesembuhan ilahi, suruh semua yang beriman datang. Yang corona virus telah menjalar di dalam tubuh mereka, sembuhkan mereka. Saya akan melihat apakah kuasa Tuhan ada pada kamu. Pergi ke Amerika, hentikan 1 hari 100.000 orang mati. Karena engkau hamba Tuhan. Engkau sudah omong kosong berpuluh-puluh tahun. Karena engkau mengetahui yang sakit akibatnya cuma 2. Sembuh atau mati. Kalau engkau sembuh, kalau ada orang sembuh, bukan karena engkau sembuhkan, karena memang penyakitnya bisa sembuh, maka engkau langsung mendapat anggota yang banyak. Ini cara perkembangan yang disebut penginjilan. Ini bukan penginjilan, karena tidak memberitakan Kristus yang mati. Tidak memberitakan Yesus menanggung dosa. Tidak memberitakan Yesus mengganti kita dipaku di atas kayu salib. Ini bukan penginjilan. Kalau engkau berani lakukan ini, sekarang hari ini lakukan. Kedua, engkau berani tidak berani melakukan setelah pakai nama Tuhan, katakan sesuatu tidak jadi. Engkau mengatakan sekarang rajamlah saya dengan batu, biar saya mati. Shalom, saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Stephen Tong yang saya kasihi, yang saya hormati, lewat video yang beredar beberapa hari ini tentang tanggapan atas seorang pendeta yang berkata bahwa dia mampu untuk menghentikan virus COVID-19. Bapak Pendeta Stephen Tong adalah salah satu pendeta yang luar biasa, memiliki pengajaran yang luar biasa, buku-bukunya banyak saya baca. Tapi kali ini saya ingin menanggapi karena menurut saya tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Stephen Tong. Dalam video itu, saudara, Bapak Pendeta ini berkata bahwa dengarlah semua pendeta-pendeta yang ada di Indonesia. Kalau engkau memiliki kuasa, maka silakan engkau bikin KKR besar-besaran. Undanglah semua orang yang sedang sakit corona untuk menghadiri KKR tersebut. Nah, apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Stephen Tong yang terhormat, saya sebagai hamba Tuhan yang masih muda, merasa bahwa perlu menanggapi apa yang Bapak Stephen Tong sampaikan. Menurut saya yang pertama adalah, pemerintah merupakan wakil Allah atau berasal dari Allah. Karena dalam Roma pasal yang 13 mencatat dengan jelas bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Jadi sebenarnya setiap hamba Tuhan ingin sekali untuk melakukan KKR atau pelayanan-pelayanan terhadap orang-orang yang hari-hari ini sedang mengalami virus corona. Tapi karena anjuran pemerintah, maka gereja sebagai salah satu institusi yang ada di negara ini perlu taat dengan apa yang disampaikan oleh para
pemerintah. Bukan mereka tidak sanggup, atau saya sebagai hamba Tuhan pun bukan tidak sanggup untuk melakukan pelayanan tersebut, tapi kita menghormati apa yang disampaikan oleh pemerintah. Yesus pun juga adalah seorang yang sangat menghargai pemerintah. Kalau kita belajar dalam Perjanjian Baru, Yesus dituntut untuk membayar pajak. Dan ketika dia dituntut, maka dia suruh Simon Petrus pergi memancing di danau dan dapatkan ikan. Maka di dalam ikan tersebut ada 2 uang. Dan yang satunya diberikan kepada Petrus dan satunya diberikan kepada Yesus. Yesus pun membayar pajak sesuai apa yang diperintahkan oleh bangsa Romawi atau kerajaan Romawi. Jadi di sini hikmat pun juga diperlukan. Bukan hanya iman, tapi hikmat pun juga diperlukan. Yang kedua adalah kuasa itu tidak ada pada manusia atau pada pendeta, tapi kuasa itu adanya pada Tuhan. Kalau kita belajar dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, di mana Nabi Elia menentang para nabi Baal di Gunung Karmel, di situ Elia bukan mendemonstrasikan kuasa yang ada dalam dia punya kehidupan, tapi kuasa yang ada datang dari Tuhan. Dia hanya mempersiapkan mezbah dan juga korban bakaran yang harus dia siapkan. Kemudian dia berdoa memohon Tuhan hadir dan Tuhan menunjukkan kuasanya. Dan buktinya adalah api turun dari sorga dan menyambar semua korban bakaran yang ada. Bahkan air-air yang ada dalam parit pun semua itu disambar oleh api. Mustahil bagi manusia, tapi tidak mustahil bagi Allah. Jadi di sini, ketika Tuhan menyuruh sesuatu, maka kita pasti akan perbuat. Tapi kalau Tuhan tidak menyuruh, maka kita juga pasti tidak akan berbuat. Yang kedua, menurut saya, jika Tuhan izinkan hari ini seorang hamba Tuhan berkata bahwa dia berdoa dan Tuhan memberikan kepadanya perintah untuk berdoa agar mujizat Tuhan terjadi, yakni virus corona ini berhenti, itu bukan karena dia mengada-ada, tapi memang apa yang dia sampaikan itu merupakan hasil doa pribadi dia dengan Tuhan. Jadi pengalaman iman kita dengan Tuhan, pengalaman rohani kita dengan Tuhan berbeda dengan orang lain. Ketika kita berdoa, maka kita mendapatkan visi atau sesuatu pesan dari Tuhan. Ketika orang lain tidak berdoa, maka dia tidak mendapatkan pesan atau visi dari Tuhan. Dan saya yakin bahwa Allah kita adalah Allah yang kreatif, yang mampu memberikan pesan-pesan suaranya kepada hamba-hamba Tuhannya untuk mengerjakan sesuatu. Kalau saudara ingat, ketika ada perjamuan di Kana, mereka kehabisan anggur. Maka Ibu Yesus berkata bahwa mereka kehabisan anggur. Yesus berkata bahwa saatku belum tiba. Tapi Maria berkata bahwa apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah. Yesus tahu bahwa saatnya belum tiba. Tapi karena dia tahu bahwa orang-orang yang ada di Kana, tuan pesta atau sepasang pasangan yang sedang mengadakan pesta perkawinan, jika kehabisan anggur, maka mereka pasti akan malu. Dan ketika Yesus melihat keadaan tersebut, Yesus tidak tinggal diam, tapi Yesus melakukan mujizat. Jadi saudara, apa yang terjadi itu bukan semata-mata keinginan kita, tapi itu harus berlandaskan perintah daripada Tuhan. Kalau Tuhan katakan hari ini bisa, maka tidak ada yang mustahil. Tapi kalau Tuhan katakan nanti, maka tidak ada juga yang mustahil. Yang ketiga, menurut saya, Yesus pernah berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12, yakni barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Apa pekerjaan yang besar yang Yesus maksudkan? Yang pertama adalah ketika Yesus hidup melayani 3 tahun setengah, Yesus hanya melayani saudara di sekitar daerah Israel dan juga daerah Galilea dan sekitar daerah Timur Tengah pada waktu itu. Tapi ketika rasul-rasul dipakai oleh Tuhan, mereka bisa dipakai oleh Tuhan sampai ke bangsa-bangsa. Artinya, Injil yang Yesus sampaikan hanya bersifat waktu itu tidak terlalu jangkauannya luas. Tapi para rasul, bahkan kita hamba-hamba Tuhan hari ini bisa dipakai Tuhan kemanapun saja Tuhan mengutus kita. Yang kedua adalah pekerjaan yang besar di sini adalah berbicara tentang tanda-tanda dan juga mujizat-mujizat.
Ketika saudara ingat bahwa seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun, dia menjamah jubah daripada Yesus dan dia sembuh. Tapi ketika kita belajar dalam kitab Kisah Para Rasul, bayangan daripada Simon Petrus saja lewat saudara, maka orang disembuhkan. Bahkan bekas sapu tangan yang dipakai oleh Rasul Paulus itu dipakai oleh orang-orang sehingga mereka mengalami kesembuhan. Jadi ini menunjukkan bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan juga pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Jadi saya menghimbau kepada Bapak Pendeta Stephen Tong yang terhormat, yang saya hargai, kalau Bapak berbicara, haruslah berbicara sesuai dengan apa yang Alkitab pernah sampaikan. Karena saya yakin setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan, itu dia memiliki panggilan yang istimewa dan tidak sembarangan Tuhan memakai dia. Jadi lewat video ini kiranya Bapak Pendeta Stephen Tong yang terhormat bisa menonton dan bisa mendengar, bahkan juga semua orang yang mungkin dibingungkan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Stephen Tong. Saya berharap saudara bisa mengerti, karena mari kita bersatu sama-sama bergandengan tangan berdoa agar pemulihan terjadi. Bukan cuma terjadi di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Saya berdoa supaya virus COVID-19 ini bisa berhenti. Kita kembali bersekutu dalam pertemuan-pertemuan iman. Bahkan saya yakin dan percaya ada mujizat-mujizat yang baru yang Tuhan akan kerjakan. Ada pertobatan, ada pemulihan, ada kemenangan yang tersedia bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Amin.